Temui Kepala BPN Perwakilan Warga Gang Usaha. Berharap ada solusi terbaik. Ketapang, Kalimantan Barat. Perwakilan warga Gang Usaha 2 dan Gang Pematang Manggis Kelurahan Sukaharja temui Kepala BPN Ketapang di ruang kerjanya pada tanggal 25 Mei tahun 2023 dalam hal sengketa lahan. Dalam keterangannya, Kepala BPN mengatakan akan mengambil langkah-langkah terkait dengan penyelesaian persoalan dimaksud. Saat wawancara bersama awak media di ruang kerjanya, Kepala BPN Ketapang mengatakan, kami akan lakukan gelar internal dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi persoalannya, mencari benang merahnya seperti apa, kemudian alternatif solusi apa yang bisa kita tawarkan ke depannya seperti apa. Hari ini sebenarnya Pak Wisnu sudah melaporkan kepada saya, ada rencana kita mau gelar kasus awal dulu. Jadi beliau di sisi pengukuran, pemetaan mau tunjukkan ke saya, mana sih lokasi saya kan gak tahu. Jadi mau kita lihat di peta dulu ini kondisinya seperti apa. Kemudian saya sudah memerintahkan anak buah saya menghimpun nama-nama pemilik yang sertifikatnya di blok lokasi itu karena ketika kita akan mengambil langkah-langkah objeknya kita sudah tahu, ungkap Antonius yang baru 2 bulan menjabat sebagai Kepala BPN Ketapang ini. Seperti kita ketahui sebelumnya, sebanyak puluhan warga pemegang SKT pemilik lahan pertanahan yang terletak di Jalan Karyagani di Gang Usaha 2 dan Gang Pematang Manggis Kelurahan Sukaharja, serta Jalan Sungai Karya Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kalbar, puluhan masyarakat geruduk BPN Ketapang pada tanggal 22 Mei tahun 2023 lalu, pasalnya telah terjadi tumpang tindih lahan. Berdasarkan keterangan pemegang surat keterangan tanah di lapangan menjelaskan bahwa penerbitan SKT mereka atas dasar surat Praja 376/1959 yang beratas nama Udin bin Lojek. Perwakilan warga meminta kepada BPN dan APH agar dapat segera menghentikan sementara segala aktivitas kegiatan di lapangan, karena di atas tanah tersebut masih dalam sengketa. Kami meminta dengan segera untuk menyelesaikan persoalan ini kepada pihak kepolisian Polres Ketapang beserta Dandim 1203 Ketapang dalam waktu dekat ini, ujarnya Pak Pet. Dari pihak BPN mengatakan sebelum melangkah lebih jauh karena permasalahan awalnya dari BPN Ketapang Kalbar tentunya harus memakai prosedur atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi, seperti membuat surat tembusan terlebih dahulu, karena kami dari pihak BPN sendiri pun tanpa didampingi dari kepolisian maupun dari Dandim 1203 Ketapang tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu kita harus mengantisipasi hal-hal yang tidak kita diinginkan. Bagaimanapun yang kita lakukan ini untuk menghindari berbagai jenis konflik di lapangan nantinya, jelasnya Antonius. Sempat terjadi ketegangan dari perwakilan warga memaksa pihak BPN untuk mendatangi ke Polres Ketapang, supaya permasalahan ini dapat diselesaikan sekarang juga. Dengan tenang Kepala BPN Ketapang mengatakan, butuh waktu tahapan proses untuk menyelesaikan permasalahan ini, memastikan objeknya, kemudian memanggil para pihak dan duduk bersama-sama kemudian menawarkan alternatif solusi dan saya yakin tidak akan merugikan para pihak, ungkapnya. Mendapati jawaban dari Kepala BPN Ketapang, perwakilan warga merasa lega dan tenang, karena dengan jawaban tersebut mereka memahami dan akhirnya mereka mau menunggu atas penyelesaian permasalahan dari pihak BPN tersebut. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, Dedi melaporkan. Seribuan, untuk kemarin saya suruh orang komplit itu tahan, jadi pondok tidak diusut. Lebih enak kita duduk bicara yang tidak sekorosif Pak, kalau bicara seperti ini tidak nyaman rasanya. Kalau memang mau bicara, kalau tidak tadi itu sudah itu ambil surat ini, bikin masuk agenda, kami minta tanda terima. Bapaknya ke kepala. Ini dasar omongan sebenarnya, dasar omongan kami itu hanya ini. Nah, kalau Bapak punya berkas sekaligus bicara. iya. Jadi Bapak awalnya kan bilang mau ngasih berkas, makanya kalau Bapak mau bicara kami siapkan keuangan. Jadi Bapak mau bicara atau menyerah berkas? Sekalian Bapak mau bicara dengan kepala kantor kami ada di tempat. Perwakilannya saya konfirmasi dulu sama Bu KTU ya. Sama ini kasih peluang ini masuk ruangan lah. Ada Pak Wamen datang. Kepala kantor ini kemana Pak? Ke Pontianak Pak, acara Pak Wamen. Yang seperti tadi kemana Pak?
Ya, Yang surat lain yang mana? kami staff ya. Oh gitu. Kalau Bapak berkenan mau bersama kami, Nggak cuma masalah. kami bukan penentu kebijakan. Kami penentu kebijakan. Kami hanya memberikan informasi yang sifatnya membantu atur sesuai aturan. Nah, betul. Nah, gitu kan. Makanya kami itu datang di sini disambut dengan yang baik. Kalau pimpinannya tidak ada, perwakilannya. Baik. Kalau ada, enam buahnya. Bapak berarti warga di Sukaharja semua. Iya. Cuma satu tanah Tanahnya dari tahun berapa itu? tahun 2002 Pak 2002. di Jalan Karyatani masuk Gang Karet. Masuk Gang Karet sudah dikaplingkan 2002 sebanyak 40 kapling. Nama Bapak sama siapa Pak? Pak Haji Samsudin. Pak Haji Samsudin ya. Siap. Berapa banyak itu tanahnya Pak? Itu kurang lebih 40 kapling. Oh gitu. Nah, sudah ada rumah, sudah ada tanaman besar-besar, udah punya buah. Itu Bapak bayangkan lah 2002 sampai sekarang 20 tahun lebih. Iya. Tidak selesai suratnya Tidak selesai, oleh ya. Pak Udibin Lojik, Pak Jamal tuh. Kami beli dengan Pak Jamal anak Udibin Lojik. Iya. Kami minta tolong lah penyelesaian dia. Siap. Alasan beliau tidak menyelesaikan itu apa itu alasannya? Alasan itu sedang diproses berdasarkan surat praja gitu. Oh gitu. Oke Pak, terima kasih atas. Siang, Ya, dengan Pak siapa ini Pak? dengan Pak Antonius. Pak Antonius. Bapak bertugas di sini sudah berapa lama Pak? Saya bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang sejak tanggal 16 Maret 2023. Berarti baru Pak ya? Masih baru. Begini Pak, jadi kita mendengar kabar kan ya, isu yang berkembang di lapangan, ya bukan hal-hal yang baru, jadi berkaitan dengan persoalan-persoalan itu yang konon katanya di Dinas Pertanahan ini tadi katakanlah BPN ini tadi itu ada mafia tanah, ada yang kerjasama, tetapi setelah saya mengamati dari apa yang disampaikan dari warga tadi yang melaporkan hak dia yang ada tumpang tindih itu, dengan Bapak nyikapnya dengan tenang, lalu dengan adanya hal-hal seperti ini itu apa tanggapannya Pak? Terima kasih sebelumnya terhadap dengan persoalan yang disampaikan, keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Itu kalau kita mau kaitkan dengan mafia tanah, kalau menurut saya masih kurang tepat. Jadi karena kalau saya melihat ini masih dalam tataran persoalan ada konflik di mana di dalam satu lokasi yang sama ada terdapat dua pemilikan yang mana satu dengan pemilikan alat bukti sertifikat, kemudian yang lainnya masih dengan SKT. Dan kalau terhadap persoalan ini mungkin kan bukan hanya terjadi di lokasi ini, mungkin di beberapa tempat juga banyak kita temukan hal seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita lakukan upaya tindak lanjut untuk memperjelas sebenarnya apa yang menjadi pokok persoalan di lokasi tersebut. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang memang benar-benar punya hak di atas tanah itu. Jadi di satu sisi memang di situ sudah ada sertifikat, tetapi juga tentu kita tidak serta-merta dapat mengabaikan warga kita yang memiliki atau menguasai lahan dengan alat bukti SKT yang mereka pegang, dan itu nanti kita. Dan dengan persoalan ini karena kan persoalan yang lama. Jadi persoalan lama yang Bapak hadapi ini, kira-kira cara mengatasi persoalan-persoalan yang lama ini, ibaratkan Bapak ini kan cuci piring Pak. Jadi pekerjaan yang lama Bapak yang kerjakan. Langkah-langkah apa selanjutnya yang akan Bapak lakukan untuk membuat sesuatu hal ini menjadi baik, yang lebih baik ke depan yang diharapkan masyarakat. Karena kalau kita melihat mereka ini masing-masing kan mempertahankan hak-hak berdasarkan surat yang ada. Karena di dalam sertifikat ada sertifikat lain-lainnya. Jadi mereka punya. Lalu bagaimana Bapak untuk menyikapi ini, untuk mengambil suatu langkah yang terbaik?
Pertama, karena kebetulan saya juga baru di sini, tentu saya dari data-data yang kita coba himpun, baik itu dokumen-dokumen atau warkah-warkah yang kita miliki terhadap bidang-bidang tanah yang bersertifikat, dan kemudian kita juga melakukan upaya untuk menghimpun data-data yang disampaikan oleh warga berupa surat-surat yang dimiliki, SKT yang dimiliki. Nah kemudian tentu ke depan kita akan melakukan lokalisasi atau melokalisir di mana objek yang dipersengketakan. Jadi supaya tidak di kawasan itu tidak digeneralkan bahwa semuanya bermasalah. Jadi kan kasihan warga kita diselesaikan. Nah, ketika persoalan itu, saya bilang izin Pak Wakil, sih mudah-mudahan ini nggak susah menyelesaikan barang ini. Tinggal hanya kami butuh waktu, tahapan proses untuk memastikan objeknya, kemudian memanggil para pihak, kemudian kita duduk bersama-sama, kemudian saya bisa menawarkan alternatif solusi, dan saya yakin ini tidak ada merugikan para pihak. Saya sampaikan menanya Pak. Jadi gini Pak, kalau di lokasi saya ini Pak ya di Sungai Karya ya, itu kan udah berdiri rumah itu udah hampir 4 rumah. Itu rumah yang bangun siapa? Yang punya SKT itu, masyarakat lah. Oh masyarakat. Cuman dia ini ada bangun PT itu hanya satu lagi, kan ada masih 2. Nah, waktu kemarin itu kan kita ini tidak emosi lah, begitu data eksa itu Pak, tanaman udah tinggi Pak, udah buah apa, langsung disikat eksa semua, roboh semua, ada saya foto. Ada yang sebelum dieksa sudah dieksa diratakan semua. Itulah, kita nggak emosi lah, biarkan aja lah. Nanti kan kita kan ada jalur sendiri gitu Pak. Sebenarnya kalau kita ngikutkan emosi ya, tanaman udah tinggi. Makanya ngomong sebagai pemimpin ini sepatutnya pengusaha ini kan harus lapor sama RT. Betul nggak ini yang dikerjakan? Harus ditemukan. Warga dengan yang tentang itu harus ditemukan. Sepatutnya sebagai RT kan, bahwa ada solusinya. Tapi kalau main hantam-hantam itu nanti masyarakat seperti macam itu juga. Itu sepatutnya. Makanya kalau nanti kan mungkin Bapak pasti panggil RT, Bapak itu pasti gimana warga kalian di sini pasti di depan. Selama ini kayaknya vakum gitu, dengan tidak bisa memperjuangkan kami. Macam contoh macam ini kami datang pas seperti itu. Satu dia harus memperjuangkan juga, gitu tuh. Buluannya kan baru. Mungkin begini, kadang-kadang nah itu sehingga waktu 2 bulan ini saya belum banyak waktu untuk standby. Di samping memang ada tugas-tugas rapat dan segala macam. Nah terlepas dari itu, saya melalui kasih pengukurannya, kita sudah mencoba menghimpun data terkait lokasi itu. Yang data yang ada di kita, tentu data yang sudah bersertifikat kan. Ini sertifikat yang ada di situ yang mana saja sih gitu. Nah kemudian terhadap yang SKT, itu nanti yang mana saja yang sudah pernah, mungkin ada teman-teman yang lama sebelumnya yang pernah ke lapangan atau segala macam, kami sudah menghimpun datanya. Kami kumpulkan supaya nanti kami overlaykan untuk sebagai modal awal kami untuk menganalisa permasalahan yang ada di situ. Termasuk dokumen-dokumen surat itu. Nah, tadi saya mendengar bapak-bapak membawa surat-surat ya. Makasih, jadi itu nanti untuk memperkaya untuk kita bisa mempelajari. Kemudian terhadap itu tentu kami tidak bisa serta-merta. Kami harus, saya kan melibatkan seluruh tim, seluruh elemen yang memang berkompeten untuk penanganan permasalahan. Itu kami akan menganalisa, akan melakukan, kalau istilah di kepolisian itu mungkin gelar kasus lah kan, gelar kasus internal. Karena kami ini semua sebagai besar itu rata-rata baru. Ini sampai kasus pengukurannya pun baru, tidak dari kebudayaan. Nah, jadi kami harus gelar internal untuk memahami lokasi itu, dan sekaligus juga sambil mencari ini apa sih sebenarnya yang menjadi persoalannya, mencari benang merahnya, seperti apa, kemudian kira-kira
alternatif solusi yang bisa kita tawarkan nanti ke depannya seperti apa. Iya. Nah itu yang sedang kami lakukan, dan hari ini sebenarnya Pak Wisnu sudah melaporkan kepada saya ada rencana kita mau gelar kasus awal. Jadi beliau dari sisi pengukuran, pemetaan mau tunjukkan ke saya mana sih lokasi, saya nggak tahu kayak tadi di mana, belum tahu. Nah jadi mau kita coba lihat di peta dulu ini kondisinya seperti apa. Kemudian saya sudah memerintahkan anak buah saya juga untuk menghimpun data-data pemilik, nama-nama pemilik yang sertifikatnya di blok itu, lokasi itu, supaya ke depan nih kita ketika mau mengambil langkah-langkah kita